Oke, halo semua, selamat datang pada video pembahasan latihan soal khususnya mengenai kesebangunan dua segitiga pada bab kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pada video pembahasan kali ini saya akan membahas pada salah satu latihan soal yang terdapat pada latihan 4.2 yaitu bagian penerapan konsep. Nah, di sini eh, bagi kalian yang telah mempelajari dan memahami eh, konsep kesebangunan dua segitiga dan apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, pada video pembahasan ini eh, konsep tersebut kita akan gunakan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana konsep atau konsep kesebangunan itu bekerja? Nah, mari kita lihat persoalan berikut ini. Nah, saya mengambil salah satu soal yaitu pada soal nomor 4 ya di latihan 4.2 yaitu memperkirakan tinggi gedung. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Joko ingin memperkirakan tinggi gedung B yang berada dekat dengan rumahnya. Gedung tersebut sejajar dan berada di antara dua gedung lainnya, yaitu gedung A dan gedung C. Gedung A memiliki tinggi 100 meter dan gedung C memiliki tinggi 150 meter. Joko memperkirakan tinggi gedung B dengan menggunakan konsep kesebangunan dua segitiga, seperti pada gambar di samping ini. Nah, perintahnya adalah tentukan tinggi gedung B tersebut. Oke, nah sebagai ilustrasi ya untuk soal tersebut ya dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Nah, terdapat gedung A, gedung B, dan gedung C ya. Jika kita ilustrasikan ya bahwa gedung A dan gedung C itu sejajar dan gedung B juga sejajar dengan gedung yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan tinggi gedung B tersebut? Nah, untuk lebih lanjutnya kita dapat lihat pembahasannya. Nah, sebagai pembahasan awal ya kita dapat membuat atau mensketsa segitiga ya, segitiga yang mana sisi tegak segitiganya itu merepresentasikan tinggi gedung A dan alas segitiganya itu merepresentasikan jarak gedung A ke gedung C. Nah, itu merupakan segitiga awal. Kemudian apabila kita sketsa kembali ya, itu terdapat segitiga lainnya atau segitiga yang lebih besar. Nah, yang mana sisi tegak dari segitiga tersebut itu merepresentasikan tinggi gedung C dan jarak dan alas segitiga tersebut itu merepresentasikan jarak gedung C ke gedung A. Nah, sehingga ya dapat kita perhatikan bahwa terdapat dua buah ruas garis yang saling berpotongan. Nah, dua buah ruas garis ini atau sisi miring dari kedua kedua segitiga ini ya teman-teman itu dapat kita hitung perpotongannya atau tinggi eh, terhadap alasnya. Nah, atau yang merepresentasikan tinggi gedung B tersebut. Apabila kita tarik sebuah ruas garis tegak lurus ya dari titik perpotongan itu terhadap tegak lurus terhadap alas segitiganya. Nah, maka akan diperoleh ruas garis seperti ini. Kemudian untuk lebih memudahkan kita beri nama dari benda geometri yang sudah kita lukiskan ini. Nah, dengan diberi nama yaitu PQRSTU. Nah, apabila kita plotkan keluar, ya sketsa yang sudah kita buatkan akan terbentuk sebuah benda geometri seperti ini ya, teman-teman. Nah, di mana dua buah segitiga ini memiliki alas yang saling berhimpit, yaitu panjang ruas garis PQ-nya, dan TU-nya itu panjang ruas garis TU-nya itu juga saling berhimpit ya teman-teman. Oke, selanjutnya diketahui pada soal tinggi gedung A itu adalah 100 meter atau panjang ruas garis SP dan tinggi gedung C itu memiliki tinggi 150 meter atau panjang ruas garis RQ-nya teman-teman. Nah, perhatikan pada segitiga PQS. Nah, dari segitiga yang sudah kita bentuk tadi yang di awal, itu kan segitiganya merupakan segitiga PQS. Nah, apabila kita pisahkan dari segitiga yang besar itu akan terbentuk sebuah segitiga seperti ini, di mana panjang ruas garis TU itu juga terdapat di segitiga PQS ini. Nah, kemudian apabila diasumsikan panjang ruas garis PQ ya atau alasnya itu
adalah X dan panjang ruas garis PU itu adalah Y, maka kita bisa peroleh ruas garis UQ yaitu adalah X dikurangi Y. Kemudian sehingga berlaku kesebangunan, ya maksudnya kesebangunan dua segitiga, ya khususnya pada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini yaitu ruas garis TU banding dengan ruas garis SP sama dengan ruas garis UQ banding dengan ruas garis PQ. Nah, kemudian apabila kita kalikan kedua ruas itu dengan ruas garis dengan SP, itu akan terbentuk seperti ini, dan kita substitusikan nilai dari panjang ruas garis UQ dan PQ itu adalah X dikurangi dibagi dengan X dikalikan dengan SP, karena panjang ruas garis SP ini adalah 100 ya pada soal 100 meter. Nah, akan terbentuk sebuah persamaan yang pertama ya. Sebuah persamaan yang pertama. Nah, kemudian apabila untuk segitiga lainnya ya, teman-teman, kita perhatikan yaitu segitiga PQR yang terbentuk yaitu segitiga yang lebih besar. Nah, seperti ini segitiganya. Nah, karena panjang PQ itu berhimpit dengan panjang PQ pada segitiga PQS, maka panjang PU, panjang ruas garis PU dan panjang ruas garis UQ itu akan sama. Nah, sehingga berlaku juga konsep kesebangunan dua segitiga, yaitu pada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah panjang ruas garis TU dibagi dengan panjang ruas garis RQ sama dengan panjang ruas garis PU dibagi dengan panjang ruas garis PQ. Sehingga apabila kita kalikan kedua ruas dengan RQ akan terbentuk seperti ini, dan kita substitusikan nilai atau panjang dari PU-nya adalah Y dan panjang ruas garis PQ-nya adalah X dan panjang dari RQ-nya adalah ruas garis RQ adalah 150. Sehingga kita tahu bahwa persamaan dan 1 dan persamaan 2 itu merupakan panjang ruas garis TU dan panjang ruas garis ruas garis TU yang satu yang pertama itu akan sama dengan panjang ruas garis TU yang kedua. Nah, mengapa demikian? Karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa panjang PQ itu kan saling berhimpit, dan juga panjang ruas garis TU juga saling berhimpit. Nah, sehingga kedua ruas garis tersebut memiliki panjang yang sama. Nah, khususnya pada ruas garis TU ini, ya, itu juga akan memiliki panjang yang sama. Sehingga diperoleh panjang ruas garis TU yang pertama sama dengan panjang ruas garis TU yang kedua. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan ya pada persamaan 1 dan persamaan 2 sebagai berikut. Kemudian kita kanselasi atau kita kalikan dengan X kedua ruas. Kemudian kita kalikan pada ruas kiri, yaitu kita distribusikan, kita kalikan, dan sebelah kanan ruas sebelah kanan juga kita kalikan. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua ruas dengan 100Y ya, 100Y. Nah, sehingga diperoleh 100X sama dengan 250Y. Nah, kedua ruas kita bagikan dengan 250 dan kita bagikan dengan X akan terbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan panjang ruas garis TU-nya? Ya, kita tinggal substitusikan saja. Nah, bahwa persamaan 2 yang sudah kita peroleh pada slide sebelumnya, bahwa ruas garis TU itu Y dibagi X dikalikan 150. Nah, kita sudah menemukan bahwa nilai bahwa perbandingan dari Y banding X itu adalah 100 banding atau 100 dibagi dengan 250. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan, ya, akan diperoleh nilai TU-nya adalah 60. Nah, itu konsep kesebangunan dua segitiga yang sudah kita lakukan. Kemudian, ada alternatif lainnya, teman-teman. Nah, perlu diperhatikan bahwa terdapat rumus cepat ya untuk mencari panjang TU ya, khususnya pada permasalahan ini saja ya, khusus pada permasalahan ini saja, bahwa
tinggi atau panjang dari ruas garis TU itu kita bisa peroleh dengan rumus bagi berikut, yaitu panjang ruas garis SP dikalikan panjang ruas garis RQ dibagi dengan panjang ruas garis SP ditambah panjang ruas garis RQ. Nah, rumus ini kalian bisa gunakan hanya untuk ketika kalian menghadapi ujian saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, apabila kalian menemukan persoalan yang serupa, kalian dapat menggunakan rumus tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, apabila kita substitusikan, akan diperoleh 100 dikalikan 150 dan kemudian dibagi dengan 100 ditambah 150. Nah, akan diperoleh nilai atau panjang luas garis TU itu adalah 60. Nah, jadi tinggi gedung dari gedung B adalah 60 meter. Nah, itu dia teman-teman pembahasan soal latihan 4.2 pada bagian penerapan konsep, khususnya mengenai materi kesebangunan dua segitiga. Nah, kalian telah mempelajari bagaimana konsep kesebangunan dua segitiga itu digunakan dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Kiranya kalian dapat lebih memahami mengenai kesebangunan dua segitiga dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pembahasan ini. Sampai jumpa dan terima kasih.